Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampes. Selamat datang di Keraton Kesapuhan. Selamat datang di Keraton Kesapuhan. Sekarang kita berada di tempat sejarah yang mungkin masyarakat belum tahu banyak. Salah satunya tempat yang saya duduki saat ini. Sekarang kami akan memperlihatkan museum yang dibangun untuk mengapresiasi sejarah-sejarah yang ada di Keraton Kesapuhan. Dari para pengunjung untuk kebersihan, barangkali mau silakan. Itu tidak ada ketentuan berapa tunggu disimpan sama keluarganya di rumah masing-masing. Kalau sini masih ada keraton, jadi masih ngumpul semua. Ini sengaja dipasang oleh pelukisnya sebagai pengawalnya, karena Prabu Siliwangi itu pengawalnya bernama Kilodaya. Kalau tampil itu pabrik pembuatnya, pengrajinnya. Jadi set lagi atau swing dan sebagainya. Kita nggak mengenal senjata waktu itu. Senjata kita tombak begini nih, tombak-tombak, parang, golok ya. Tapi ini berat, Pak? Kira-kira 4 kilo sampai 4 kilo setengah satu baju. Boleh deh Pak, diminum dikit? Boleh. Aus ya? Iya, aus ya. Mau cuci muka. Dalam kita langsung ke siang. Mungkin semuanya lihat ke sini, ya. Sekarang Bapak tanya sama AA dan Punten, kaki dengan sendal ini arahnya kemana? Sini. Yakin? Iya. Yakin nggak? Mungkin tidak kalau ke sana. Hah? Nggak mungkin? Oke, jawaban yang bagus. Saya tanya, Bapak tanya sama AA yang di situ. Kemana arahnya? Ke sini, Pak. Ini sama dengan mata. Jadi untuk membuktikan ini sama dengan mata, harus tukar tempat, liwatnya sambil lihat ini. Kalau tadi lihat ke mata, sekarang lihat ini. Sambil tukar tempat. Nah. Kenapa? Baru yakin ya? Baru mungkin. Kalau tadi nggak mungkin. Sebab Bapak juga saksi. Jelas kok ke sini. Karena ini kaki. Kok bisa begini heran? Itu teknik melukis. Kalau AA sama Teteh pernah kuliah di seni rupa sudah tidak aneh. Lihat ini. Banyak lukisan yang begini. Ya, kreatif terutama di Jogja yang ada sekolah. Kalau yang satu Ekasura, Wisula, ya, terjadi 22 Juni 1527 yang sekarang ulang tahunnya kan. Jadi adanya serata ini di Afrika. Oleh akhirnya penemunya Raden Sungsang. Ini berat, sangat berat, 20 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saudara-saudari juga Ya. dari Pasundan mahasiswa ya, Universitas Pasundan yang bertujuan ke keraton untuk observasi, artinya tuh cari narasi, cari sumber-sumber. Jadi perkenalkan, nama saya sebagai guide pemandu wisata Pak Mungal ya, yang akan menjelaskan sesuai kebutuhan pelajar atau mahasiswa tersebut. Kalau menghadapi mahasiswa beda dengan menghadapi tamu umum. Tamu umum lebih singkat karena mereka lintas ya. Karena kalau mahasiswa itu lebih detail karena tugas. Benar. Jadi yang kita kunjungi di sini ini, Cirebon Keraton ini bukti peninggalan sejarah, bukan dongeng. Iya, dongeng.
Jadi peninggalan salah satu wali songo Syarif Hidayatullah yang bergelar Sunan Kalijaga. Gunung Jati. Oh, Sunan Gunung Jati. Jati di sini. Jadi awalnya Cirebon dulu dikembangkan oleh putra Prabu Siliwangi, itu Raden Walang Sungsang pada tahun 1430. Ya, 1430. sejarah singkat dulu ya. Sejarah singkat. 1430 itu lokasinya di belakang, yang terakhir nanti kita kunjungi. Oh iya. Yang ada sumur-sumur keramat, tempat ziarah, nah itu 1479. 1479 kakeknya mengukuhkan cucunya, karena di Jawa 1479 sudah Islam, sudah zaman wali, menyerahkan kepada cucunya yaitu Syarif Hidayatullah, ya. Akhir Hindu, awal Islam. Syarif Hidayatullah itu cucunya Prabu dari ibu. Ibunya dari Pajajaran, bapaknya dari Mesir. Oh. Jadi Nimas Rara Santang, anak Prabu Siliwangi, kawin dengan Sultan Syarif Abdullah, Sultan Mesir. Lahir Syarif Hidayatullah. 1479 lepas, berdiri sendiri, yang awalnya zaman Raden Walang Sungsang, zaman tuanya Cirebon masih Hindu dan termasuk Pajajaran. 1430 yang dalam agung pertama itu. 1430 oleh putra mahkota Walang Sungsang. Masih setor upeti ke bapaknya. Nah, 1479 Sunan mendapat pengukuhan dari kakeknya untuk lepas dari Pajajaran, berdiri sendiri. Nah, itu masih di sana, di dalam agung, belum punya keraton yang bagus. 1479 tahun 1500 bangun masjid itu yang di depan. Oh iya. Masjid Cipta Rasa. Nah, Sunan dan Wali Songo bikin masjid karena jamaah sudah banyak, belum punya masjid. Nah, 1500. Kemudian setelah mengusir Portugis dari Sunda Kelapa 1527 bersama Demak dan Banten, Cirebon mencapai zaman kejayaan, zaman keemasan, kaya lah. Baru 1529 bangun keraton yang bagus ini, itu 1529. Nah, sebagai raja atau sultan pertamanya Syarif Hidayatullah. Jadi Syarif Hidayatullah sejak 1479 di sana sampai pindah ke sini. Nah, sejak itu urusan perdagangan rempah-rempah segala macam pindah ke keraton yang baru. Nah, dalam agung Pakuwati hanya untuk para pini sepuh, para orang-orang sepuh memberikan syariat dan budaya, sejarah syariat dan budaya kepada para murid-muridnya untuk kegiatan ritual. Ya, sampai sekarang banyak didatengin peziarah. Nah, kemudian 1529 bangun keraton Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah, raja pertama, sultan pertama. Pada keturunan ke-6 terjadi campur tangan Belanda. Belanda masuk, Devi Etim Pelak, adu domba. Yang menjadikan adik Sultan Cirebon yang ke-6, Pangeran Samsudin, punya adik Pangeran Badruddin, oleh Belanda diangkat sebagai Sultan Anom. Dibangun Keraton Kanoman tahun 1678. Sejak itu Sultan Cirebon ke-6 ganti gelar menjadi Sultan Sepuh ke-1. Sepuh itu kakaknya, tua ya, turun-temurun. Sultan Sepuh kedua, ketiga, keempat, sampai sekarang Pangeran Lukman Julkaidin yang sebagai pemangku adat, meneruskan ayahnya ketika wafat 2020 yang lalu, almarhum Pangeran Arif Natadiningrat. Nah, itu sejarah singkatnya. Jadi walaupun keratonnya ada kasepuhan, kanoman, tapi kok masjidnya tetap satu. Komplek makamnya di Gunung Sembung tetap satu karena dari atasnya masih satu dinasti, satu keturunan. Nanti ada silsilah di sana. Nah, itu sejarah singkat. Nah, sekian sekarang sesuai materi berdasarkan mungkin judul yang dibuat makalah nanti seperti apa. Nah, saya kembalikan kepada adik budaya Jawa, khususnya budaya Jawa Barat. Nah, jadi Sultan sekarang ini
sebagai tokoh masyarakat dan pemangku adat yang harus melestarikan tradisi-tradisi, budaya-budaya leluhur sampai sekarang. Nah, makanya itu karena Undang-Undang Cagar Budaya, ya. Undang-Undang Cagar Budaya itu ketentuan undang-undang pemerintah yang harus dipatuhi seluruh peserta budaya, raja-raja terutama pemangku adatnya, baik Cirebon, Jogja, Solo, Kutai dan semuanya di Nusantara ini. Nah, budaya-budaya itu ya sesuai dengan kronologis perkembangan. Bangsa awal yang masuk dagang ke Jawa itu India, abad ke-7. Makanya kerajaan-kerajaan Hindu, Salakanegara, Tarumanegara, Banjarsari, Galuh Pakuan, Pajajaran, Islam jadi Cirebon, ya. Kemudian di Jawanya sana Mataram Hindu, Mataram Syailendra, Mataram yang Borobudur itu abad ke-7 India. Kemudian dari Mataram Syailendra pindah menjadi Daha, Kerajaan Daha, Kerajaan Kediri, Kerajaan Singosari, Majapahit, dan Islam menjadi Demak. Nah, itu setelah zaman Wali. Bangsa kedua yang masuk dagang ke Jawa kira-kira abad 9-10 itu Cina. Zaman Kubilai Khan, Mahuang, Dampu Awang, Chengho. Nah, bangsa ketiga baru Arab abad 13. Baru pedagang Arab masuk ke Jawa, kemudian timbul zaman Wali. Abad 14, abad 15 sudah Islam zaman Wali, ya. Nah, itu sejarahnya. Jadi budaya-budaya yang berdasarkan kronologis itu budaya Hindu, baik arsitektur bangunan dan sebagainya, ya. Kemudian budaya Cina. Kalau budaya Arab ada, cuman tidak terlalu banyak. Yang utama tuh budaya Hindu dan budaya Cina. Nanti kita bisa lihat ornamen-ornamennya. Ornamen-ornamen pengaruh-pengaruh Cina, pengaruh-pengaruh India, ya. Begitu. Kemudian keseniannya, ya, wayang. Wayang itu India. Wayang kulit, wayang golek, kemudian kesenian-kesenian yang berkembang setelah zaman Wali sesuai dengan kebudayaan daerah. Nah, itu yang harus dilestarikan dan dijaga kelestariannya. Adanya hukum-hukum adat, ya. Hukum adat itu amanat leluhur dulu zaman Wali yang dihormati turun-temurun sampai sekarang. Dijaga, tidak bisa dirubah karena Sultan harus patuh kepada Undang-Undang Cagar Budaya. Contohnya, kalau adek sholat Jumat nanti siang, ya. Nah, di Masjid Agung itu ada azan pitu. Pernah belum? Belum. Ada azan pitu. Azan pitu itu maksudnya 7 muadzin mengumandangkan azan secara bersama. Oh, secara bersamaan. Iya, begitu beduk dibunyikan, dong, selesai beduk, Allahu Akbar, 7 orang. Ya, berbarengan, kita bisa saksikan. Terima kasih telah mengikuti perjalanan kami mengelilingi Keraton Kasepuhan. Kami semua mengucapkan terima kasih. Goblok. Jadi siram. Gimana yang kayak Ya, Pak. pinjam dulu 200. Lagi. Pinjam dulu 200. Dan pendapatnya tentang keraton kali ini. Ya, mau gimana? Nggak ngerti. Iya, gitu deh. Intinya ya gitulah. Oke, begitu. Terima kasih. 1, 2, 3. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kita hari ini. Hai guys, jadi kita lagi di keraton.
kita belum selesai soalnya nggak apa-apa. Terima kasih telah mengikuti perjalanan kami mengelilingi Kasepuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ya, adiknya nggak kelihatan. Imagination. Biar target lebih mulus, pinjam dulu 200.